Cara membuat RDP atau Remote Desktop Protocol di DigitalOcean. Pertama kita cari dulu, kita masuk websitenya DigitalOcean. Nah, kita harus daftar dulu ya. Di sini masukkan email dan daftar. Sampai daftarnya selesai, nanti kita bisa pilih untuk paketnya. Kita paket yang dasar aja ya, yang paling atas yang $40 itu. Karena saya sudah daftar, jadi saya tinggal masuk di login di Ocean Digital. Ini akun saya dan saya masukkan password. RDP adalah kita menyewa komputer jarak jauh yang bisa kita akses dengan remote sesuai dengan spek yang kita ambil ya. Nah, di RDP saya sudah ada 3 project ya. Ini udah ada 3 project dan masing-masing project itu sudah ada Droplet-nya atau udah ada Windows-nya. Jadi coba kita akan membuat Windows baru. Karena ini sudah ada 3, kita harus menghapus dulu 1 ya. Coba saya pengen menghapus yang project nomor 2. Menghapus, kita masuk di menu destroy ya. Destroy, terus kita masukkan nama Windows yang pengen kita hapus ya, terus nanti tinggal kita destroy, otomatis Droplet-nya sudah hilang atau Windows-nya sudah terhapus. Sekarang kita pengen menghapus project nomor 2. Untuk menghapus project nomor 2, kita pilih project nomor 2, terus kita masuk ke setting, terus kita ke bawah, nanti ada delete project, pilih delete project. Nah, sekarang projectnya tinggal 2 ya, project first sama project nomor 3. Untuk membuat, kita pilih create project, terus kita masukkan namanya. Di sini saya buat nama baru untuk project yang baru. Terus kita ke bawah. Purpose-nya kita pilih untuk edukasi saja. Nah, ya ini projectnya untuk edukasi, terus kita create project. Nah, nanti akan muncul nomor 2 itu project baru. Setelah muncul project baru kita buat Droplet-nya dari menu create, atau kita pengen menginstal Windows-nya ya dari Droplet. Nah, setelah itu kita pilih Droplet-nya itu Ubuntu ya, pilih Ubuntu, terus ke bawah pilih yang speknya RAM-nya 4 dan harddisknya 80 GB. Terus kita ke bawah. Untuk lokasinya kita pilih lokasi server yang cepat, itu bisa di Singapura atau di San Francisco. Saya pilih yang dekat saja, saya pilih yang Singapura ya. Singapura itu yang merah sama putih itu ada bintang. Saya pilih Singapura aja. Untuk lokasi Droplet-nya atau lokasi komputernya. Terus kita ke bawah, kita masukkan password. Sini kita buat password, itu ada ketentuannya ya. Jadi saya sudah buat passwordnya supaya cepat. Dia harus mengandung angka huruf besar dan angka. Ini tinggal copy aja, saya pakai password yang ini. Nanti kalian bisa buat password sendiri ya, tapi yang memenuhi syarat.
dan ketentuan. Itu ada 4 syaratnya, jadi kita pastikan saja passwordnya. Nah, nanti akan terconteng semua 4 syaratnya itu, berarti passwordnya sudah memenuhi syarat. Kita ke bawah, kita kasih nama di sini, misalnya nama Windowsnya misalnya RDP 2 baru atau apa gitu, untuk yang mudah diingat. Setelah kita buat namanya, kita klik create Droplet paling bawah itu yang hijau panjang. Tunggu proses create-nya jadi, tunggu hijaunya sampai selesai, birunya sampai selesai. Sedikit lagi selesai. Setelah Dropletnya selesai, kita harus menginstal Windowsnya di Droplet. Nah, ini udah selesai, RDP 2 ya. Kita di Droplet ini Windowsnya, nanti saya pakai Windows 10. Untuk prosesnya itu nanti kita masuk ke klik RDP 2 nya, terus masuk di menu recovery, terus kita pindahkan bootnya dari harddisk ke boot recovery ISO ya. Terus kita tunggu prosesnya selesai. Nah, itu sudah ada tulisannya boot update, terus kita matikan dulu Dropletnya. Oke, kita off kan Dropletnya. Tunggu Dropletnya di off kan dulu di menu recovery ya. Oke, setelah itu kita masuk di recovery console ya, klik recovery console. Ini udah masuk recovery console, kita tunggu sampai selesai. Agak lama ya untuk loading konsolnya. Jadi nanti kalau sudah punya Windows Droplet, kita bisa install apa aja dan kita jalankan dari jauh ya dengan remote. Nah, ini udah muncul, kita harus memount dulu. Kita pilih nomor 1, ini masih merah mountnya, jadi kita harus mountkan dulu ya, harddisknya kita mountkan. Kita pilih nomor 1, terus kita enter.
supaya nanti warnanya berubah menjadi biru. Nih sudah hijau ya, sudah berubah menjadi hijau. Setelah itu pilih nomor 6 ya, untuk menginstal Windowsnya. Pilih nomor 6. Kita akan download dulu Windowsnya. Untuk link Windowsnya nanti saya sertakan di deskripsi. Ini linknya, kopikan ya, copy. Nah, kemudian setelah mulai 2 kali suntik buat kartu ini. Kita paste di sini ya, kita pastekan di sini. Paste. Terus kita enter. Nanti proses untuk download Windowsnya akan berjalan kira-kira hampir 4 GB, itu makan waktu cukup lama. Jadi kita skip dulu sampai Windowsnya selesai di download. Nanti setelah download baru kita buka Windowsnya. Nah, ini downloadnya sudah selesai, jadi tinggal kita buka Windowsnya ya. Kita masuk ke project baru, terus kita pilih RDP2, masuk ke menu ya, RDP2, project baru RDP2 ya, masuk ke project baru, terus pilih RDP2, terus kita pilih bagian akses. Nah, ini akses, terus kita pilih recovery. Kita pindahkan bootnya ke harddisk ya, kita pindahkan bootnya ke harddisk, tunggu sampai update bootnya, ini boot updated. Terus kita matikan dulu konsol ininya, droppernya kita off kan. Tunggu sampai off. Nah, setelah off kita on kan lagi ya, semacam reset aja. Tunggu sampai on lagi RDP2 nya. Nah, setelah on kita masuk ke akses. Terus kita pilih konsul ya, enggak, kita pilih ke bawah, load recovery console, launch recovery console ya. Ini proses launch recovery console-nya. Tunggu beberapa saat untuk loading Windows yang sudah kita download. Nah, ini di dropper kita sudah ada Windowsnya. Ini Windowsnya Windows 10. Inilah nanti Windows yang akan kita remote dari jauh. Tapi di Windows ini kita harus aktifkan dulu networknya ya, karena kursornya ini agak susah ya, karena dari konsol launch console ini mouse-nya agak sedikit beda, jadi kita harus pelan-pelan untuk mengaktifkan jaringannya. Ini Windowsnya sudah loading, kita harus masukkan password Windowsnya ya. Untuk passwordnya nanti saya sertakan juga di deskripsi. Ini password Windowsnya ya, ini kita copy aja. Masukkan passwordnya di sini, paste.
atau Ctrl V ya. Ctrl V kalau dari mouse susah, terus kita enter aja, karena mouse-nya, kursornya itu ada dua, jadi agak susah, jadi kita pakai enter saja. Nah, ini udah masuk ke Windows. Udah masuk ke Windows, kita harus mengatur networknya ya. Ini yang bawah ini networknya, ini masih tanda seru karena belum ada jaringannya. Jadi kita harus mengatur untuk IP, submesh-nya dan gateway-nya supaya nanti ada internetnya. Jadi kita usahakan supaya bisa masuk ke pengaturan jaringan yang di bawah itu bisa menggunakan tombol tab ya, kita arahkan ke situ, atau dengan menggunakan kursor pelan-pelan ya. Kita tutup dulu pakai dari sini, itu agak susah. Dengan menggunakan menu setting yang ini untuk menutupnya juga agak susah. Nah, kita pakai tab aja. Nah, usahakan masuk ke menu ini ya, terus kita pilih jaringan yang pertama itu. Kita harus bisa masuk ke propertiesnya ya. Nih, properties, ya, pilih propertiesnya, kita pilih protokol 4, masuk di propertiesnya. Seperti properties, pergerakan kursornya agak susah ya, memang harus pelan-pelan. Setelah masuk properties, kita masuk ke pengisian IP manual. Itu sesuai dengan yang muncul di layar, itu masukkan IP addressnya itu sesuai dengan IP public address. Terus untuk submesh sama gateway-nya juga sesuai dengan yang muncul di layar. Kita isi dulu untuk IP-nya, sesuaikan sama persis dengan yang di layar. Submesh, sama gateway-nya. Untuk DNS-nya kita pakai DNS Google 888. Untuk alternatifnya kita bedakan sedikit, 88 dan 44. Delapan 44. Setelah itu oke. Dan kita close. Nanti jaringannya akan jalan. Kita pilih yes. Tuh, jaringan internetnya sudah aktif. Inilah jaringan yang akan kita remote nanti. Setelah itu kita masuk ke remote desktop
dari menu start kita cari remote desktop. Nah, remote desktop connection, kita masukkan IP-nya ya, IP yang di bawah itu ke situ. Nah, kita masukkan, bisa kita copy paste atau kita ketik manual. Connect, atau kita bisa isi nama usernya itu sesuai dengan nama komputernya. Saya sertakan juga itu, nanti kita copy aja usernya, masukkan, kita save ya, kita save di desktop supaya nanti kalau kita mau remote tidak susah lagi, udah ada shortcutnya. Kita kasih nama remote RDP2 ya, RDP2 baru, kita save di desktop. Oke, kita connect, kita conteng, connect. Untuk passwordnya, password Windowsnya itu kita copy juga. Nanti kalau sudah masuk ke remote bisa dirubah untuk passwordnya. Oke, connect. Kita yeskan atau kita conteng dulu baru kita yeskan. Halaman remote sudah loading, kita tunggu loading halamannya. Nah, udah muncul. Kita sudah bisa mengoperasikan Windows RDP kita tadi yang lokasinya di Singapura. Tadi kan kita spek kita itu RAM-nya 4, terus harddisknya 80 GB. Di sini perlu kita resize untuk harddisknya. Ini awalnya cuman 15 GB, kita resize menjadi 80 GB dari device manager. Device manager, masuk ke disk manager, terus kita extend disk ya, kita fullkan ke 80 GB. Ini sudah 80 GB. Jadi spek dari RDP kita itu RAM 4 dan harus 80 GB. Setelah itu kita tinggal menginstal aplikasi yang kita butuhkan. Misalnya RDP kita fungsikan sebagai YouTube viewer, kita tinggal install Google Chrome ya. Jadi nanti RDP kita bisa aktif 24 jam untuk memutar video YouTube kita. Ini saya coba masuk ke browser. Kita akan install Google Chrome ya. Nih, install Google Chrome. Untuk proses selanjutnya itu sama seperti kita menggunakan laptop biasa. Jadi keuntungannya kita tidak memerlukan fisik laptop, tapi kita punya laptop jarak jauh ya, dengan berbasis remote desktop protokol.
ini lagi install Google Chrome, nanti akan saya gunakan untuk YouTube viewer. Nanti Google-nya akan saya buat menjadi banyak profil ya, jadi nanti sekali view bisa 10 profil, lumayan. Jadi untuk satu akun RDP di Ocean Digital itu bisa kita bagi menjadi 3 droplet, jadi lumayan. 10 kali 3 bisa view 30 profil. Demikian, terima kasih.